Cerita paling dark apa yang kalian pernah dengar dalam sebuah keluarga? Ada kerabat yang nikah sama salah seorang yang alim gitu agamanya. Setelah nikah, dia bawa adik ipar yang cewek-cewek. Setelah beberapa tahun, ternyata itu yang hamilnya juga adik-adik iparnya. Ada yang dipaksa dan ada yang diiming-imingi. Yang ngebuat keluarga marah adalah anak-anak cewek yang dihamilin tapi nggak dinikahin. Ada saudara pecandu putau. Dia ikut rehab sampai dinyatakan bersih. Sampai suatu ketika sekeluarga pergi berlibur, termasuk dia. Setiba di rumah, mereka shock karena semua barang rumah dihilang, dirampok, dan yang tersisa hanya pakaian dan apa yang ada di dapur. Ternyata anaknya diam-diam dealing dengan teman pengedar untuk bisa punya putau lagi. Bayarannya dengan semua barang-barang yang ada di rumahnya. Ibunya pingsan sampai stroke, bapaknya lemas dan gak mau ngomong setelah itu. Setahun kemudian, bapaknya meninggal. Ibunya sebulan kemudian meninggal juga. Adik-adiknya langsung pergi, ninggalin dia dan gak dianggap sebagai keluarga lagi. Om saya kaya raya dan punya 2 anak laki. Suatu hari mereka berantem memperebutkan hak milik perusahaan mobil bapaknya. Anak yang satu keluarin pistol, mau nembak anak yang satunya. Tapi tiba-tiba mamaknya ngehalangin dan terkena tembakan. Karena takut, anak yang nembak gak ditindak dan kejadian itu ditutupi. Dibilang maknya ini mati terkena serangan jantung. Sekarang setiap si om ditanya, selalu mengelak. Salah satu kerabat meninggal, KIA atau Killed in Action, karena friendly fire. Jadi yang nembak kena PTSD, minta pulang-pulang tapi gak diizinkan oleh komandannya. Jadi dia keluarkan pistol atau senapan dan yang tertembak malah kerabat ini. Shock karena salah tembak, dia akhirnya bunuh diri. Di desa tetangga, naik lagi ke arah gunung, ada anak kecil yang lebih kecil dari Hani. Anak itu nangis non-stop dan ibunya karena kesal membuka paksa mulut anaknya. Lalu bapaknya menuang air mendidih ke mulut anaknya. Anaknya meninggal. Bapak ibunya ditangkap oleh polisi. Tetangga persis, sebelah rumah, nenek ayahnya adalah supir angkot. Alkoholik, perut gede, badannya kebal. Tapi istri dan 4 anaknya kurus, kayak tulang yang dibungkus kulit. Anaknya pertama cewek, kedua diadopsi, ketiga cowok temen mainannya, yang keempatnya diadopsi. Dengar cerita istrinya sering mengalami KDRT dan anak pertama sering dipaksa sama bapaknya waktu pulang. Padahal waktu itu masih 6 SD atau SMP, meskipun akhirnya bapaknya ditangkap dan dipenjara. Dan akhirnya istri beserta 2 anaknya ditampung sama saudaranya di desa lain. Saudara nikah sama duda dengan usia yang lumayan, sudah lama menikah dan belum ada masalah. Sampai suatu ketika ketahuan dia yang punya pinjaman besar yang membuat keluarga besar kaget juga. Dia mengaku kebutuhan sehari-hari dari suami kurang. Hal ini dirahasiakan dari suaminya karena ibunya dan nenek gua takut mereka pisah. Bokap yang notabene figur laki paling tua jadi terlibat nyari solusi, padahal keluarga kita lagi ada masalah juga. Akhirnya semua dijual sampai rumah nenek digadai dan tak berapa uang yang keluar dari kantong keluarga gua. Sampai akhirnya suaminya tahu. Ternyata selama ini suaminya temperamental. Pas dia tahu istrinya punya utang sekian belum dihitung totalnya, dia langsung pukul istrinya pakai sapu sampai gagangnya patah. Dan dia ceritain dengan bangganya ke bokap. Dia old school gitu, jadi menurut dia cara ngedidik istrinya. Pada akhirnya situasi keluarga besar gak sehangat yang dulu. Mereka jarang kumpul, kalau ada event lebaran, istrinya jarang keluar rumah, juga padahal letak rumah cuman sekian meter sama rumah nenek. Pas pandemi kejebak pinjol, sampai bokap yang notabene udah beda kota,
diteror sama pinjol. Ternyata tanpa sepengetahuan kita, nomor bokap dijadiin semacam jaminan gitu, argumen dia. Karena butuh HP buat anaknya, sekolah dan kita disuruh ignore aja telepon dari debt collector. Asal lu tahu, kalau debt collector pinjol itu nomornya banyak. Di blogger sekian masih banyak punya nomor lain, dan mereka kasar banget. To be honest, saat itu gue puas waktu istrinya dipukulin, tapi sadar kalau si suaminya juga salah. Entah kenapa si istri punya pinjaman yang besar banget. Suaminya PNS dan dia ibu rumah tangga di kampung, jadi ada sisa misteri yang belum kejawab. Aku udah muak sih sama mereka, jadi terserah. Pelajaran yang bisa diambil, komunikasi penting dalam suatu hubungan sebelum nikah. Harus tahu dulu karakter pasangan, jangan pernah terlibat pinjol. Anak skizo umur 20-an sama bapaknya rada tua. Ini di kampung Sumatera. Gak jarang orang bawa golok buat ngupas kelapa. Jadi, si bapak pulang bentar dari kebun mau ke WC dan nyimpen goloknya di samping pintu WC. Anaknya kambuh, dobrak WC, dan disayat lah bapaknya. Ini golok gak tajam-tajam amat, jadi matinya dengan penuh derita dan darah. Serem sih ngebayangin dia coba nangkis goloknya pakai tangan kosong. Ketahuan penduduk sekitar pas si anak lari keluar sambil teriak. Itu pun mereka tahu kalau bapak udah terbunuh pas si anak ketangkep dan kelihatan golok berdarahnya. Ingat banget paman gue loncatin pagar buat nangkep tuh anak. Jauh dari perkotaan, desa kecil area Bekasi banyak keluarga incest. Ada kisah juga bunga desa keluarga tetangga dijemput kelompok preman. Karena galak pas digoda, akhirnya hilang dan ditemukan besoknya hanyut di sungai. Keluarga diam gak berani lapor polisi. Dan yang terdekat, kakek gua pukulin 2 anak kandungnya sampai mati karena nakal. Gak ada yang ditangkap polisi. Zaman itu kayaknya dipukulin anak asal gak sampai mati, di hari yang sama bakal aman. Om saya pas hari H nikah kabur. Alasan kaburnya? Baru tahu di keluarga calon istri ada yang punya penyakit genetis yang parah banget. Nyokap punya sepupu cewek, nikah sama orang rantau yang kerjanya gak jelas. Mereka punya anak 1 cewek dan mereka tinggal daerah Cililitan, Jakarta. Si suami ternyata punya masalah kejiwaan dan kalau lagi kumat sering ngamuk sampai KDRT. Di hari nas tersebut, saat anak cewek mereka pulang sekolah, dia ngeliat ibu bapaknya ribut di rumah. Si bapaknya emosi parah dan ngebacok ibu pakai golok di hadapan anaknya. Si anak shock dan lari cari pertolongan ke tetangga. Malang, si ibu tewas karena luka bacok yang parah. Si suami akhirnya diamankan polisi dan kena hukuman 15 tahun penjara. Si anak sampai saat ini masih diasuh oleh keluarga ibunya. Tetangga belakang rumah sempet viral di kampung waktu gue kecil. Gara-gara ibunya sering dibentak dan dimarahi. Padahal ibunya udah nenek-nenek tua. Gue pernah lihat juga sampai takut juga, soalnya kenceng kalau neriakin ibunya. Kata bapak gue anaknya begitu, karena sakit hati dulu sering dipukuli sama ibunya dan gak diurusin sampai gede. Akhirnya pas tua ibunya sering dimarahi balik. Perempuan kakak adik rebutan cowok. Mereka sampai berantem gak bicara lagi. Mungkin ini agak mainstream, tapi sampai gue baru sadar ternyata ada lagi. Demi memastikan dia dapatkan cowok itu, adiknya bikin kakak bertemu sama cowok lain. Yang paling parah, cowok lain ini busuk, narkobaan yang akhirnya menularkan adiksinya ke kakak. Endingnya, hidup kakaknya jadi hancur dan adiknya gak dapet cowok ini karena ternyata fuckboy. Kerabat satu marga, ada yang kembar cewek cowok. Sebulan setelah orang tuanya meninggal, si kembar cowok keluar dari kakak dan ganti identitas di KTP. Seminggu kemudian setelah KTP beres, kedua anak kembar ini menikah lalu kabur keluar pulau. Kenalan dari Medan, ada yang bokapnya tajir, tapi pas dia sama anyaknya ke Jakarta, nyari kampus buat kuliah, bokapnya meninggal. Pas balik, berangkas isi surat berharga hilang, semua dicolong keluarga besar. Tapi dia gak ngeh, soalnya lagi berkabung. Terus dia balik lagi ke Jakarta buat ngurus kuliah. Terus dia balik lagi ke Jakarta buat
Balik lagi ke Medan, tahu-tahu dia diusir dari rumahnya sendiri. Semua harta almarhum bokap dan usahanya udah di take over saudaranya. Mau dibawa ke pengadilan nggak bisa karena udah nggak punya duit. Sepupu gue nikah jalur ta'aruf karena dipaksa si paling surga sama aki-aki cupet yang baru kenal 1 bulan. Tapi Aki cupet ini terciduk selingkuh sama lonte setelah 6 bulan gak pulang dan gak ngasih nafkah. Sampai ngejual rumah mas kawin yang harusnya punya sepupu gue. Sepupu gue menggugat cerai dan Ahi menceraikan sepupu gue dengan alasan kulitnya hitam dan gak cantik. Ini cerita gue menghadapi bestie yang problematik sekeluarga. Padahal dari luar kelihatan adem ayem. Bestie gue lesbi, pacarnya skizo dan epilepsi. Adanya hamil di luar nikah dan bucin sama kang mabok. Bestie gue pucurin pasarnya dan pacarnya ngelakuin percobaan bunuh diri dengan minum obat. Sampai overdose sambil voice call sama gue dan bestie gue, kita udah saling kenal. Ini pengalaman gue yang paling traumatis dan for your information sampai sekarang gue gak tahu kabar dia dan gak mau tahu. Kalau dia mati kayaknya gue merasa bersalah seumur hidup. Cerita mantan gue pernah dilempar bokapnya toples kaca cuman gara-gara nanyain kapan dia bakal operasi jantung. Mengingat kondisinya udah darurat dan sakit jantung bocornya bener-bener bikin dia gak bisa kuliah. Nyokap gue ngirim 80% aset tabungannya berupa kripto, koin ke orang yang gak dikenal. Dan bodohnya gue yang tanpa sadar ngebantu ngirim pakai akun gue dengan duit dia. Jadi ceritanya nyokap ini kenal sama orang pintar hanya karena selalu ngasih sugesti kalau bokap gua ngirim guna-guna. Santet ke bokap padahal tidur sekamar. Orang ini ngenalin si akun bodong ini supaya ada temen ngobrol biar gak kesepian. Ketika konfrontasi sekeluarga, nyokap main gila sampai nekat kabur pakai mobil. Pas nanya teman-teman dia dan saudara, ternyata nyokap udah minjem duit ada sampai 6 digit. Padahal dari kecil gue selalu diajarkan anti ngutang sama orang. Damn. Jadi ketika gue cari slip deposito bang, ternyata udah raib sisa dikit banget. Seharian sekeluarga nyari, nyokap kemana sampai minta kawan dari Polda ngelacak HP. Seketika pas ketemuan malah nangis dengan alasan kagak tahan lagi sama bokap. Pas dicek HP-nya, di chat ada yang lagi ngobrol sama akun bodong dengan bahasa Indo terjemahan. Jadi dari perbincangan itu dia ngerayu-ngerayu sambil ngaku dia itu dokter dari Jepang. Dan sekarang gue harus stay di rumah jaga ortu biar gak ribut lagi.